Hai semuanya, kami dari kelompok 5 kali ini akan menjelaskan tentang pencerminan terhadap garis Y, X ditambah K. Refleksi terhadap garis Y sama dengan MS plus C. Teman-teman, kita akan membuktikan suatu rotasi terhadap garis Y sama dengan MX plus C. Misalkan nih ada titik A, yang dimana titik A itu merupakan koordinat dari XY. Dan kemudian ada garis Y sama dengan MX plus C. Pada saat titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, nantinya akan memiliki bayangan atau yang disebut juga dengan A aksen. Kita tarik garis R. Yang panjang R-nya, yang panjangnya itu R, yang dimana R merupakan jarak dari titik 0, C terhadap titik A. Kita memperoleh 0, C dari mana sih? Kita lihat terlebih dahulu bahwasannya garis ke atas adalah sumbu Y, yang berarti nilai X-nya sama dengan 0. Lalu nilai C-nya kita dapatkan melalui mensubstitusikan kepersamaan Y sama dengan MS plus C dengan X sama dengan 0, sehingga mendapatkan Y sama dengan C. Kemudian sudut yang dibentuk oleh suatu bidang datar berwarna hijau ini dengan garis OA, dia adalah beta. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh bidang datar dan garis Y sama dengan MX plus C itu adalah theta. Maka kita dapat menentukan bayang besarnya sudut yang dibentuk oleh OA, yang dimana A terletak pada garis OA dengan garis Y sama dengan MX plus C. Itu adalah theta dikurang beta. Artinya nantinya tuh bayangannya dari titik A untuk besar sudutnya itu akan sama dengan sudut yang dibentuk oleh A dengan garis Y sama dengan MX plus C. Lalu kita dapat membuat sebuah segitiga. Yaitu yang pertama segitiga OBA aksen. Salah, maaf ya. Dan yang kedua segitiga OCA. Kita perhatikan dulu pada segitiga kedua, yaitu segitiga OCA. Kita menggunakan perbandingan sudut pada trigonometri, yang dimana kita lambangkan panjang dari A ke C itu dengan simbol Y, dan O ke C sama dengan X. Maka jika ingin mencari sin betanya, sin beta sama dengan, ingat rumus sin itu adalah sisi depan per sisi miring. Kemudian sisi depannya itu kan Y, per sisi miringnya itu adalah R. Sehingga diperoleh Y sama dengan R dikali sin beta. Kemudian jika ingin mencari cos betanya, sama dengan rumus cosnya itu sisi samping per sisi miring. Nah, sama dengan sisi sampingnya itu adalah X per R, itu merupakan sisi miringnya. Sehingga diperoleh X sama dengan R dikali cos beta. Kemudian kita lihat segitiga OBA aksen, di mana garis BA aksen itu adalah Y aksen dan garis OB itu adalah X aksen. Kemudian kita bisa mencari sinnya. Nah, di sini itu dalam hal ini sudut OBA aksen berarti B ditambah theta dikurang beta ditambah theta dikurang beta, atau sama dengan itu juga 2 theta dikurang beta. Nah, itu adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu mendatar dengan garis OA aksen. Maka di sini kita cari sin 2 theta dikurang beta. 2 beta sama dengan sisi depan per sisi miring, di mana sisi depannya itu adalah Y aksen per R
sehingga dihasilkanlah Y aksen R dikali sin 2 theta dikurang beta. Kemudian untuk mencari cos 2 theta dikurang beta itu sama dengan sisi samping per sisi miring, di mana sisi sampingnya itu adalah X aksen per R. Kemudian diperolehlah X aksen sama dengan R dikali cos 2 theta kurang beta. Kemudian kita ingat rumus trigonometri, yaitu rumus jumlah dan selisih, bahwa rumusnya itu adalah sin A kurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Kemudian untuk mencari cos A kurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Tadi sudah kita dapatkan nilai dari X aksen dan Y aksen. Maka sekarang kita akan menguraikannya ke rumus jumlah dan selisih trigonometri. Tadi kan sudah kita ketahui X aksennya dan Y aksennya. Maka kita tuliskan dulu nilai Y tadi sama dengan R dikali sin beta dan X sama dengan R dikali cos beta. Nah, kemudian kita masukkan nilai X aksen tadi sama dengan R dikali cos 2 theta dikurang beta. Kemudian sama dengan, maka masukkanlah R cos 2 theta dikali cos beta ditambah sin 2 theta dikurang sin beta. Kemudian sama dengan R cos beta dikali cos 2 theta ditambah R sin beta dikali sin 2 theta. Maka sama dengan tadi nilai dari R cos beta itu ada nilai dari si X, maka kita tulis X cos beta ditambah tadi nilai dari R sin beta itu adalah nilai dari Y, kemudian sin 2 theta. Untuk mencari Y aksennya kita tulis nilai Y aksen yang tadi yaitu R dikali sin 2 theta dikurang beta. Tadi nilai dari 2 theta dikurang beta itu sama dengan R sin 2 theta dikali cos beta dikurang cos 2 theta dikali sin beta. Kemudian sama dengan dikalikan R cos beta dikali sin 2 theta, kemudian dikurang R sin beta dikali cos 2 theta. Kemudian hasilnya itu R cos beta tadi adalah nilai dari si X, maka kita tulis X sin 2 theta. Kemudian dikurang tadi nilai dari R sin beta itu adalah nilai dari Y, maka kita tulis Y cos 2 theta. Sudah diperoleh dua persamaan, kemudian dapat ditulis dalam bentuk matriks.
X aksen, Y aksen, sama dengan X aksennya itu tadi ada cos 2 theta, kemudian juga ada sin, ya, sin 2 theta, kita tuliskan sin 2 theta, kemudian Y aksennya itu tadi ada sin 2 theta, sin 2 theta kita tuliskan, dan min cos 2 theta. Kemudian kita kalikan dengan asal titiknya yaitu X dan Y. Itulah bentuk matriks jika kita ingin mencari pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, matriks tadi kita tuliskan X aksen Y aksen sama dengan cos 2 theta, sin 2 theta, sin di bawahnya sin 2 theta, min cos 2 theta. Jangan dilupakan minnya ya, dikali dengan X, Y. Nah, X tadi kita ketahui itu 0 dan Y itu C, di titik 0, C ini ya. Makanya itu X sama dengan 0, jadi Y-nya dikurang C, ditambah dengan 0C. Nah, ini adalah rumus pencerminan terhadap garis Y, MX ditambah C. Nah, sekarang bagaimana sih cara menentukan cos 2 theta, sin 2 theta, min cos 2 theta? Nah, dasarnya itu ada di Y, MX ditambah C. Kita tuliskan Y, MX ditambah C. Nah, untuk dasarnya ini kita menggunakan rumus tan theta ya. Tan theta itu sama dengan M. Nah, misalkan nih tan tetanya itu 1. Kita dapatkan dari soalnya itu 1. Jadi, tan dari tan tetanya 1 itu adalah 45 derajat. Nah, kalau misalkan lagi nih, tan tetanya itu 3/4. Kita bisa pakai cara lain untuk menentukan tan theta ini, yaitu dengan cara sin theta ini atau cos theta. Ini merupakan rumus trigonometri ya teman-teman. Sin theta itu depan per miring, cos theta itu samping per miring. Nah, kalau tan theta tadi rumusnya itu untuk mencari tan sama dengan depan per samping. Oke. Nah, sekarang nih kita menentukan cos 2 theta, sin 2 theta, min cos 2 theta. Nah, itu kita menggunakan rumus identitasnya. Nah, kita tuliskan ya rumus identitas penggandaan cos ini. Sin 2 theta rumusnya itu kita dapatkan yaitu 2 dikali 2 sin theta dikali dengan cos theta. Nah, ini kita mencarikan cos 2 tetanya. Yang pertama itu ada cos kuadrat. Nah, cos kuadrat theta dikurang dengan sin kuadrat theta atau 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Jadi ini rumusnya ini bisa kita gunakan ya teman-teman, yaitu ada 3 rumus. Ada sin 2 theta, ada cos 2 theta yang terbagi 2 rumus. Jadi ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Oke, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini ada titik A, 5,-3 direfleksi dengan garis Y dikurang X sama dengan 1. Maka bayangan titik A adalah, langkah pertama yang harus kita lakukan, kita akan menentukan tetanya terlebih dahulu, di mana yang kita peroleh dari gradiennya. Berarti Y dikurang X sama dengan 1, artinya adalah Y itu sama dengan X ditambah 1.
kita peroleh M itu sama dengan 1. Karena koefisiennya X di sini adalah 1. Maka dapat dituliskan tan theta karena dia sama dengan M, maka tan theta itu sama dengan 1. Maka dari itu tan yang hasilnya 1 adalah 45 derajat. Setelah kita peroleh tan tetanya, kemudian kita langsung memasukkan ke formula untuk menentukan suatu refleksi terhadap garis Y sama dengan M tambah C, yaitu bahwa X aksen dan juga Y aksen dapat kita peroleh dengan cara kita tuliskan matriksnya, yaitu yang pertama adalah cos 2 theta, kemudian sin 2 theta, kemudian di sini adalah sin 2 theta, kemudian min cos 2 theta. Dikalikan dengan X, kemudian Y-nya dikurang dengan C. Lalu ditambah dengan 0 C, berarti kita butuh nilai C-nya. Nilai C ini diperoleh dari bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C, dan C-nya itu adalah 1. Nah, karena nilai dari tetanya itu adalah 45, maka cos 2 theta dikali 45 yaitu sama dengan cos 90. Kemudian ini sin 90 dan di sini juga sin 90, lalu min cos 90. Kemudian ini dikali titik awalnya yaitu 5, min 3. Berarti kita tuliskan di sini 5 dan yaitu min 3. Kemudian dikurangin C yaitu adalah 1. Kemudian ditambah dengan 0, 1. Lalu kemudian nilai dari cos 90 itu adalah 0. Sin 90 adalah 1, dan ini 0. Kemudian dikalikan dengan 5 min 4, kemudian ditambah 0. Nah, kemudian kita kalikan matriksnya yaitu 0, 1 kita kalikan dengan 5 min 4, yaitu jadinya adalah min 4, kemudian 1, 0 dikalikan dengan 5 min 4 adalah 5, kemudian ditambah dengan matriks 0, 1, sehingga kita peroleh bayangan dari titik A direfleksi itu adalah min 4,6. Nah, ini adalah cara menentukan pencerminan suatu titik terhadap suatu garis Y sama dengan M ditambah C.